Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas terkait praktik baik pendidikan inklusif di Taiwan, meliputi gambaran negara, kebijakan pendidikan inklusif, praktik pembelajaran di sekolah, serta analisis dan refleksi yang dapat diadaptasi dalam konteks pendidikan inklusif di Indonesia. Baik, kajian ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan inklusif dengan fokus pada praktik pendidikan inklusif di negara Taiwan sebagai salah satu negara yang dinilai berhasil dalam mengembangkan sistem pendidikan inklusif secara berkelanjutan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu terkait gambaran umum negara Taiwan. Negara Taiwan ini merupakan negara di Asia Timur dengan sistem pendidikan yang terorganisasi secara terpusat. Jadi, pendidikan dasarnya itu bersifat wajib dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia, termasuk juga bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Yang selanjutnya yaitu terkait sejarah singkat pendidikan di Taiwan. Taiwan sendiri merupakan negara di Asia Timur dengan sistem pendidikan yang maju dan terpusat pada pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan dasar di Taiwan ini bersifat wajib dan dikelola secara nasional oleh organisasi Ministry of Education. Seiring berkembangannya zaman, sistem pendidikan di Taiwan mengalami transformasi dari pendekatan segretatif menuju pendidikan inklusif yang menekankan kesetaraan akses bagi seluruh peserta didik. Pendidikan inklusif di Taiwan mulai berkembang secara signifikan sejak diberlakukannya berbagai kebijakan pendidikan khusus yang mendorong integrasi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Pendidikan di Taiwan ini secara konsisten juga memperkuat regulasi, pendanaan, serta penyediaan tenaga pendukung seperti guru pendidikan khusus dan layanan pendamping sekolah. Adapun kebijakan pendidikan inklusif di Taiwan antara lain, pendidikan inklusif di Taiwan itu didukung oleh kebijakan nasional yang kuat, pemerintah penyedia regulasi, pendanaan, serta tenaga pendukung seperti guru pendidikan khusus untuk memastikan layanan inklusif berjalan secara optimal di sekolah reguler. Yang selanjutnya, praktik baik pendidikan inklusif di negara Taiwan, itu salah satunya praktik baik pendidikan inklusif di Taiwan adalah penerapan kurikulum fleksibel dengan sistem adaptasi. Jadi bukan pergantian kurikulum. Peserta didik berkebutuhan khusus tetap belajar menggunakan kurikulum nasional, tetapi sekolah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian pada tujuan, materi, proses pembelajaran, waktu, media pembelajaran, dan evaluasi. Dalam pembelajaran di kelas inklusi, guru menerapkan prinsip individualis support, yaitu memberikan dukungan sesuai kebutuhan lingkungan belajar reguler. Kolaborasi antara guru kelas dan guru pendidikan khusus menjadi ciri utama praktik inklusi di Taiwan. Pendekatan ini memungkinkan siswa berkebutuhan khusus tetap berinteraksi sosial dengan teman sebaya, sekaligus memperoleh bantuan akademik yang memadai. Praktik baik lainnya yaitu penggunaan media konkret dan aktivitas praktis dalam pembelajaran, terutama pada mata pelajaran dasar seperti matematika dan bahasa. Pembelajaran ini dirancang agar lebih bermakna, aplikatif, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa.
Yang selanjutnya, praktik pembelajaran di sekolah Taiwan. Dalam praktik pembelajaran di sekolah Taiwan ini, guru kelas bekerja sama dengan guru pendidikan khusus untuk memberikan dukungan individual. Pembelajaran dirancang lebih fleksibel, kontekstual, dan tetap berlangsung di kelas reguler agar interaksi siswa tetap terjaga. Yang selanjutnya, adaptasi kurikulum pendidikan inklusif di Taiwan. Adaptasi kurikulum sendiri dilakukan melalui penyesuaian tujuan, materi pembelajaran, proses pembelajaran, waktu, dan evaluasi. Penilaian ini juga tidak hanya berfokus pada hasil akhirnya, akan tetapi ditekankan pada proses belajar dan perkembangan individu siswa. Adapun bukti pendukung pendidikan inklusif di Taiwan, di antaranya yaitu kebijakan nasional khusus, kebijakan nasional pendidikan khusus dan inklusif yang mengatur layanan pendidikan di sekolah reguler. Yang kedua, hasil penelitian dan laporan pendidikan yang menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi dan hasil belajar siswa yang berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Yang ketiga, publikasi internasional dan media pendidikan yang menempatkan Taiwan sebagai negara dengan sistem dukungan pendidikan inklusif yang stabil dan terstruktur. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa pendidikan inklusif di Taiwan tidak hanya bersifat konseptual, akan tetapi telah diterapkan secara nyata dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu analisis praktik baik di negara Taiwan. Praktik pendidikan inklusif di Taiwan dapat disebut sebagai praktik baik karena memenuhi beberapa indikator utama, yaitu adanya kebijakan yang jelas dengan sumber daya manusianya, serta fleksibilitas kurikulum yang memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan peserta didik. Pendekatan adaptasi kurikulum dapat menghilangkan kompetensi inti, menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan pendidikan di negara Taiwan. Jika dibandingkan dengan Indonesia, Taiwan memiliki kesamaan dalam penggunaan kurikulum nasional. Namun, perbedaannya itu terletak pada konsistensi pelaksanaan, kesiapan guru pendidik, serta sistem dukungan yang lebih terstruktur. Dengan praktik di Taiwan ini, Indonesia dapat mengambil pelajaran penting mengenai penguatan kolaborasi guru, fleksibilitas pembelajaran, dan penilaian yang lebih menekankan pada proses daripada hasilnya seperti itu. Ya, yang selanjutnya perbandingan dengan Indonesia. Jika dibandingkan dengan Indonesia, Taiwan memiliki kesamaan dalam penggunaan kurikulum nasional. Tetapi perbedaannya yaitu terletak pada konsistensi pelaksanaan, kesiapan guru, dan sistem dukungan yang lebih terstruktur di negara Taiwan. Yang selanjutnya, pelajaran bagi Indonesia yang dapat diadaptasi dari negara Taiwan, yaitu Indonesia dapat mengambil pelajaran penting mengenai penguatan kolaborasi antar guru, penerapan fleksibilitas dalam pembelajaran, serta penggunaan penilaian yang lebih menekankan pada proses atau kinerja dari siswa yang berkebutuhan khusus sendiri. Adapun kesimpulan dari penyampaian saya kali ini yaitu pendidikan inklusif di Taiwan menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang kuat, kurikulum yang fleksibel, dan dukungan guru yang memadai, pendidikan inklusif dapat berjalan secara efektif dan menjadi praktik baik yang relevan untuk adaptasi di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.